Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, dimurahkan rezeki, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji ini. Dan pada kali ini pembahasan kita yaitu tentang cara wakaf. Cara wakaf atau cara berhenti pada dua huruf sukun. Seperti ini. Jadi, kadang kita ragu cara membacanya. Seperti apa cara baca yang betul? Oke. Jadi yang pertama adalah huruf kedua terakhir tetap dibaca seperti ketika wasol. Wasol ini bersambung. Maksudnya, huruf kedua terakhir itu tetap dibaca, tetap ada bunyinya, dan kita tidak boleh abaikan. Dan cara yang kedua adalah huruf yang terakhir tetap dibaca. Jadi poinnya adalah kalau ada dua huruf sukun, cara bacanya adalah huruf terakhir dan huruf kedua terakhir tetap dibaca. Sekarang kita terus masuk kepada contohnya di dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 205. Di sini ada dua huruf yang sukun. Huruf yang kedua terakhir sin berbaris mati, sedangkan la ini akhirnya berbaris mati karena la ini pendek. Jadi di sini ada dua huruf sukun yang mati. Jadi bagaimana cara bacanya? Dua huruf ini tetap dibaca sifatnya. Sin ini sifatnya adalah hamas, berangin. Jadi ketika sebut huruf sin ini mesti terdengar jelas hamasnya, anginnya. Wan nas, itu ada anginnya. Setelah itu la ini ada dua pendapat. Yang pertama adalah bisa dibaca secara jelas dan yang kedua bisa dibaca dengan secara samar. Jadi kita bisa pilih salah satu cara bacanya, apakah secara jelas atau samar-samar. Sekarang kita baca saja dari sini. Wan nasl. Sinnya terdengar, la-nya pun jelas. Wan nasl. Jadi kalau kita baca wan nas, la-nya tidak terdengar. Nah, itu masih salah, tapi lamnya ini mesti terdengar secara jelas. Wan nasl. Itu yang pertama. Yang kedua ini dalam surah Ali Imran ayat 172. Di sini ada dua huruf yang mati. Yang pertama ini memang ro yang berbaris mati. Jadi ro ini sifatnya adalah tawasud. Kita alirkan suara sedikit. Qor. Oke, seperti itu. Sedangkan ha ini mati, sifatnya adalah hamas, berangin. Jadi mesti jelas hanya. Bacanya seperti ini. Asabahumul qarh. Ro-nya terdengar, ha-nya pun terdengar. Asabahumul qarh. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, masih dalam surah Ali Imran ayat 176. Di sini ada dua huruf yang mati. Fa ini berbaris mati, sedangkan ri ini pendek, maka kita matikan. Jadi kedua huruf ini tetap kita baca. Fa ini sifatnya adalah hamas, berangin. Jadi fa yang berbunyi angin ini mesti jelas. Kuf. Ada anginnya. Sedangkan ro ini mati dibaca secara tebal karena kita melihat huruf yang ketiga berbaris depan. Dan juga ro ini dibaca secara jelas atau juga bisa dibaca secara samar. Jadi kita baca seperti ini. Fil kufr. Oke, seperti itu, dua-duanya terdengar. Sifatnya pun terdengar. Seterusnya, ini dalam surah An-Nisa ayat 11. Jadi di sini ada dua huruf yang mati. Pertama so, yang kedua fa ini dimatikan karena pendek. Jadi sifat so ini juga hamas, berangin. Ketika sebut huruf so mesti terdengar anginnya. Nis.
Sedangkan fa ini pun mati berangin. Jadi dua-dua huruf ini kita baca. Bacanya seperti ini. Falahan nisf. Falahan nisf. Oke, sodnya terdengar, fa pun terdengar. Falahan nisf. Nisf. Contoh selanjutnya, masih dalam surah An-Nisa ayat 58. Di sini ada dua huruf yang sukun. Pertama dal, yang kedua ada lam yang dimatikan karena pendek. Jadi bagaimana cara bacanya? Sifatnya mesti terdengar. Da ini sifatnya adalah qalqalah. Ada pantulan. Jadi kita baca qalqalahnya atau pantulannya. Bil ad. Ad. Sedangkan la ini bisa dibaca dengan dua cara. Apakah secara jelas atau samar. Jadi kita baca seperti ini. Bil adl. Bil adl. Da terdengar, lam pun terdengar. Bil adl. Bil adl. Contoh selanjutnya, masih dalam surah An-Nisa ayat 136. Di sini ada dua huruf yang mati. Yang pertama ba, yang kedua lam yang dimatikan. Jadi sifat kedua huruf ini mesti terdengar. Ba ini sifatnya qalqalah. Jadi kita baca qalqalahnya atau pantulannya. Qab. Qab. Setelah itu baru lam. Lam ini seperti tadi ada dua cara. Bisa kita baca secara jelas atau samar. Jadi kita baca seperti ini. Min qabl. Min qabl. Dua-duanya terdengar. Ba terdengar, lam pun terdengar. Min qabl. Qabl. Oke, seperti itu. Contoh selanjutnya, dalam surah Al-Maidah ayat 62 dan 63, kalimahnya sama-sama suhta. Suhta. Jadi di sini ada dua huruf yang mati. Yang pertama ha, yang kedua ta. Ta yang dimatikan karena pendek. Jadi dua-dua huruf ini harus kita baca. Ha ini sifatnya hamas, ada angin yang keluar. Jadi sifat ha ini mesti kita baca. Suh. Suh. Setelah itu ta. Ta mati juga hamas, berangin. Jadi kita baca seperti ini. Suht. Suht. Hanya terdengar, tanya pun terdengar. Suht. Suht. Contoh selanjutnya, ini dalam surah At-Taubah ayat 38. Di sini ada dua huruf yang mati. Pertama ro, yang kedua do. Jadi cara bacanya, ro seperti tadi kita baca secara tawasud. Kita alirkan suara kita. Ar. Ar. Sedangkan do ini jangan sampai ada pantulan. Tapi di sini juga tawasud. Kita alirkan sedikit. Seperti ini. Ilal ard. Ilal ard. Oke, bukan qalqalah. Kalau ada yang baca qalqalah seperti ini. Ilal ard. Ilal ard. Nah, itu salah. Tapi kita bunyi do itu sedikit saja. Sedikit kita alirkan suaranya. Ilal ard. Ilal ard. Contoh selanjutnya, ini dalam surah Al-Fajr ayat 1 sampai 5. Di sini ada dua huruf yang mati, ja dengan ro. Ro ini kita matikan karena pendek. Jadi ja ini sifatnya adalah qalqalah. Qalqalahnya harus kita baca. Jadi bacanya wal fajr. Wal fajr. Sedangkan ro ini dibaca tebal karena huruf yang ketiga berbaris di atas. Dan juga ro ini mesti dibaca secara jelas atau samar. Bacanya seperti ini. Wal fajr. Wal fajr. Dua-duanya terdengar. Sama di sini ada dua huruf yang mati. Pertama shim, yang kedua ro. Ro yang dimatikan, yang disukunkan. Jadi shim ini sifatnya hamas, berangin. Sedangkan ro tadi sama dengan ini, dibaca dengan tebal dan juga dibaca secara jelas atau samar. Kita baca walayalin ashr. Ashr. Di sini pun ada dua huruf yang mati. Pertama ta. Ta ini sifatnya hamas, berangin. Jadi kita mesti keluarkan anginnya. Sedangkan ro ini dibaca secara tebal karena huruf yang ketiga berbaris di atas. Jadi kita baca
wasyaf'i wal watr, 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 wasyaf'i wal watr. Nah, ta-nya terdengar anginnya dan ro pun terdengar. Sama di sini sin dengan ro, sin ini sifatnya hamas juga, berangin. Dan ro dibaca secara tebal karena melihat huruf yang ketiga. Dan ro ini juga dibaca secara jelas dan samar. Jadi kita baca wal-laili idza yasr, yasr. Dan di sini ada juga dua huruf yang mati. Pertama ja dan yang kedua ada ro yang disukunkan atau dimatikan. Jadi sifat ja ini qalqalah, pantulan mesti kita baca. Dan ro ini dibaca secara tipis karena melihat huruf yang ketiga berbaris di bawah. Jadi kita baca lidhi hijr, lidhi hijr, lidhi hijr. Oke, seperti itu. Ro-nya ini dibaca secara jelas dan samar. Sama dengan ro ini, ro ini, ro ini, dan ro ini. Contoh selanjutnya dan terakhir. Dalam surah An-Nasr ayat 1. Di sini ada dua huruf yang mati. Yang pertama ta, yang kedua ha yang disukunkan atau dimatikan. Jadi sifat kedua huruf ini mesti terjelas terdengar. Ta ini sifatnya hamas atau berangin. Jadi anginnya mesti terjelas. Wal fath, wal fath. Sedangkan ha ini sifatnya juga hamas, berangin. Dan kalau di akhir kita mesti baca secara jelas atau samar. Cara bacanya seperti ini. Idza jaa nasrullahi wal fath, wal fath, wal fath. Oke, seperti itu. Jadi itulah pembahasan tentang bagaimana cara waqaf atau cara berhenti pada dua huruf yang disukunkan. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Kalau ada saran juga komen di bawah. Dan itu saja. Jangan lupa share video ini kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.